Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Surjo Wirjo Hadiputro. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Surjo Wirjo Hadiputro adalah seorang perwira tinggi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan tokoh penting dalam dunia keuangan dan bisnis Indonesia. Lahir pada tanggal 24 Maret tahun 1917 dan wafat pada tanggal 31 Agustus tahun 2022. Surjo Wirjo Hadiputro termasuk dalam generasi awal pejabat militer yang turut membangun fondasi keuangan negara pasca kemerdekaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Surjo Wirjo Hadiputro dikenal sebagai sosok yang berperan di dua ranah besar, yakni militer dan bisnis. Dalam dunia militer beliau menjabat sebagai perwira tinggi yang memiliki spesialisasi dalam bidang keuangan. Salah satu peran pentingnya adalah sebagai ketua tim pemeriksa keuangan negara yang dibentuk oleh Presiden Soeharto setelah peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965 dengan tujuan melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap keuangan negara serta menertibkan penyalahgunaan anggaran. Di luar dunia militer, Surjo Wirjo Hadiputro memegang berbagai posisi strategis sebagai direktur utama di sejumlah perusahaan penting milik negara dan swasta, antara lain PT Hotel Indonesia Internasional, Bank Windu Kencana, Mandala Airlines, dan perusahaan pelayaran Duta Nusantara. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa karir Surjo Wirjo Hadiputro menonjol sejak masa Orde Baru, khususnya setelah tahun 1965 ketika beliau dipercaya oleh Presiden Soeharto untuk menangani audit keuangan nasional. Sepanjang dekade 1970 sampai 1990 beliau juga aktif memimpin sejumlah perusahaan besar, menunjukkan peran pentingnya dalam pembangunan ekonomi nasional. Beliau wafat pada usia 105 tahun pada tanggal 31 Agustus tahun 2022. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa aktivitas Surjo Wirjo Hadiputro berlangsung terutama di lingkungan pemerintahan pusat Republik Indonesia di Jakarta, baik dalam kapasitas militer maupun sebagai profesional di sektor swasta dan badan usaha milik negara. Kantor-kantor perusahaan seperti Hotel Indonesia, Mandala Airlines, dan lembaga perbankan tempat beliau memimpin semuanya berbasis di ibu kota negara. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peran Surjo Wirjo Hadiputro sangat penting karena beliau menjadi salah satu figur yang menggabungkan kedisiplinan militer dengan wawasan keuangan dan manajerial yang strategis. Tugasnya dalam tim pemeriksa keuangan negara menunjukkan kepercayaan tinggi dari pemerintah terhadap integritas dan profesionalismenya dalam menjaga keuangan negara. Kontribusinya juga sangat signifikan dalam pengembangan sektor-sektor penting seperti perhotelan, penerbangan, dan perbankan nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kontribusi Surjo Wirjo Hadiputro dikenang sebagai bagian dari sejarah pembangunan ekonomi Indonesia pada masa awal Orde Baru. Keahliannya dalam bidang keuangan dan kepemimpinannya dalam sektor bisnis memberikan fondasi bagi pertumbuhan berbagai institusi penting. Selain itu, ketegasan dan kredibilitasnya dalam mengawal keuangan negara setelah masa transisi politik tahun 1965 menjadikannya sebagai salah satu figur militer birokrat yang berpengaruh dalam menata ulang struktur negara. Dalam konteks sejarah militer dan ketatanegaraan Indonesia, figur Surjo Wirjo Hadiputro menempati posisi penting sebagai salah satu perwira tinggi yang berperan dalam proses transisi pemerintahan pasca peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Kepercayaan Presiden Soeharto terhadap Surjo Wirjo Hadiputro untuk memimpin tim pemeriksa keuangan negara bukan sekadar keputusan administratif, tetapi mencerminkan kebutuhan rezim Orde Baru akan figur yang memiliki integritas, kompetensi keuangan, dan loyalitas terhadap stabilitas nasional. Tim ini bertugas melakukan audit menyeluruh terhadap lembaga-lembaga pemerintahan yang sebelumnya terindikasi menyimpang serta menegakkan kembali kepercayaan terhadap sistem keuangan negara.
Dari sisi militer, Soerjo Wirjo Hadiputro merupakan bagian dari generasi awal perwira keuangan yang berperan penting dalam menyusun struktur anggaran pertahanan Republik Indonesia. Pada masa pasca kemerdekaan hingga awal Orde Baru, posisi perwira keuangan tidak hanya berfungsi administratif tetapi juga menjadi pengambil kebijakan strategis yang menentukan arah belanja negara dalam situasi ekonomi yang masih rapuh. Kemampuan Soerjo Wirjo Hadiputro mengelola keuangan negara dalam konteks politik yang kompleks menjadi salah satu faktor yang memperkuat posisi Tentara Nasional Indonesia dalam konfigurasi kekuasaan negara. Dari sudut pandang ekonomi dan bisnis, Soerjo Wirjo Hadiputro menjadi representasi dari apa yang disebut sebagai eksekutif militer bisnis, yaitu kalangan perwira tinggi yang memasuki sektor bisnis sebagai pemimpin perusahaan strategis. Kepemimpinannya di PT Hotel Indonesia Internasional menunjukkan keterlibatannya dalam sektor pariwisata dan hospitality yang berkembang pesat sejak tahun 1970. Peran di Bank Windu Kencana menempatkannya dalam pengelolaan sektor keuangan dan perbankan yang saat itu sedang diatur secara ketat oleh pemerintah melalui mekanisme perizinan yang sangat selektif. Sementara itu, keterlibatannya di Mandala Airlines memperlihatkan partisipasinya dalam industri penerbangan nasional yang menjadi bagian penting dalam integrasi wilayah Indonesia yang sangat luas. Dari perspektif sosial dan simbolik, sosok Soerjo Wirjo Hadiputro mencerminkan model kepemimpinan teknokrat militer yang dipercaya oleh negara untuk mengelola aset vital nasional. Perpaduan antara kredibilitas militer dan kecakapan manajerial menjadikannya simbol dari era Orde Baru yang menekankan stabilitas, kontrol institusional dan profesionalisme dalam pembangunan ekonomi. Dalam masyarakat birokratis Orde Baru, kehadiran tokoh seperti Soerjo Wirjo Hadiputro juga menjadi representasi dari figur-figur militer senior yang tidak hanya bertugas menjaga keamanan nasional tetapi juga mengelola sektor-sektor vital dalam pembangunan ekonomi negara. Dari segi umur dan perjalanan hidup, keberlanjutan hidup Soerjo Wirjo Hadiputro hingga usia 105 tahun memberikan gambaran tentang ketahanan fisik dan psikologis dari generasi yang terlibat langsung dalam perjuangan kemerdekaan, pembangunan nasional dan konsolidasi kekuasaan negara. Sepanjang hidupnya beliau menyaksikan dan terlibat dalam hampir seluruh fase penting sejarah Indonesia modern, masa kolonial, revolusi kemerdekaan, demokrasi terpimpin Orde Baru hingga era reformasi. Ini menjadikannya sebagai saksi hidup dan sekaligus pelaku sejarah dengan pengalaman lintas zaman yang sangat langka. Dalam diskursus tentang hubungan militer dan bisnis, sosok Soerjo Wirjo Hadiputro juga dapat dijadikan studi kasus tentang bagaimana militer Orde Baru membangun jaringan ekonomi dan politik melalui kendali atas perusahaan-perusahaan strategis. Keterlibatannya dalam sektor perbankan dan transportasi udara menunjukkan bahwa pengaruh militer tidak hanya berada di lingkup pertahanan tetapi juga menyentuh sektor-sektor komersial yang berorientasi pada pasar dan publik. Perpindahan perwira militer ke sektor bisnis saat itu dilakukan secara terencana dan dilegalkan oleh negara sebagai bagian dari sistem fungsional Orde Baru, dan Soerjo Wirjo Hadiputro menjadi salah satu figur yang mengisi peran itu secara menonjol. Oleh karena itu, kontribusi Soerjo Wirjo Hadiputro tidak bisa hanya dilihat dalam satu dimensi tetapi mencakup berbagai aspek: penguatan sistem keuangan negara, pengawasan fiskal pasca konflik politik, pembangunan ekonomi berbasis perusahaan strategis, serta artikulasi peran militer dalam kehidupan sipil dan ekonomi Indonesia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai.
Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.